Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah menggelar sidang paripurna dengan agenda menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau LPPA tahun anggaran 2020. Sidang paripurna yang digelar dengan menerapkan protokol kesehatan tersebut dipimpin langsung Ketua DPRD Lampung Tengah Sumarsodo yang didampingi para wakil ketua yakni Julius Heri Susanto, Firdaus Ali, dan Muslim Ansori, serta dihadiri puluhan anggota dewan yang ada. Selain para wakil rakyat, paripurna juga dihadiri Bupati dan Wakil Bupati Lampung Tengah, Musa Ahmad dan Ardito Wijaya, serta Forkopimda Lampung Tengah, para asisten, staf ahli, dan kepala organisasi perangkat daerah Lampung Tengah. Paripurna diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan surat masuk dan surat keluar DPRD Lampung Tengah yang dibacakan Sekretaris DPRD Lampung Tengah, Syamsi Roli. Para peserta rapat paripurna yang kami hormati, sesuai dengan ketentuan tata tertib DPRD Kabupaten Lampung Tengah pada bab 7 pasal 90 ayat 4, pimpinan rapat setelah membuka rapat memberitakan surat masuk dan surat keluar yang diberitakan kepada peserta atau untuk dibahas dalam rapat, kecuali surat yang berkaitan dengan urusan rumah tanggaan DPRD. Kepada saudara Sekretaris DPRD, saya persilakan untuk membacakannya. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang ayat 2 berbunyi, pemindahan tanganan barang milik daerah selain tanah dan atau April 2021 nomor 900 garing 517 Romawi.02 garing 2021 sifat penting perihal penyampaian rancangan peraturan Bupati Lampung Tengah Gunung Sugi 28 April 2021 nomor 900 garing 498 garing B titik A titik 7 Romawi.02 garing 2021 lampiran 1 berkas H. Persetujuan permohonan hibah gedung bangunan sebagai Mako Kompi Batalion B Pelopor Satbrimob Polda Lampung. Kepada yang terhormat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah di Gunung Sugi. Dasar 1. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik negara garing daerah. 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah pasal 337 ayat 2 berbunyi, pemindah tanganan barang milik daerah selain tanah dan atau bangunan yang bernilai lebih dari 5 miliar dilakukan oleh pengelola barang setelah mendapat persetujuan DPRD. 3. Surat Kepolisian Republik Indonesia Daerah Lampung Satuan Brimob nomor B garing 144 garing 4 Romawi garing blok titik 1 titik 4 garing 2021 tanggal 7 April 2021 perihal pemohon hibah tanah dan bangunan Mako Kompi Batalion B Pelopor Satbrimob Polda Lampung. Dalam rangka tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah, khususnya pemberian hibah kepada pihak ketiga, mohon kiranya saudara Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah yang terhormat dapat menyetujui surat penahan hibah bangunan Mako Kompi Batalion B Pelopor Satbrimob Polda Lampung. Demikian untuk menjadi perhatian. Terima kasih. Bupati Lampung Tengah Haji Musa Ahmad, Sarjana Sosial. Bupati Lampung Tengah Gunung Sugi 20 April 2021 nomor 900 garing 510 garing B titik A garing 7 Romawi.02 garing 2021 sifat penting
perihal penyampaian rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Lampung Tengah kepada yang terhormat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah di Gunung Sugi. Memenuhi maksud Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 320 garing Pasal 320 ayat 1, Kepala Daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah pemerintah Kabupaten Lampung Tengah kepada DPRD dengan lampiran laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Ayat 2. Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling sedikit meliputi 1. Laporan realisasi anggaran. 2. Laporan perubahan saldo anggaran lebih. 3. Neraca. 4. Laporan operasional. 5. Laporan arus bekas. 6. Laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan yang dilampiri dengan istisna laporan keuangan BUMD. Laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Lampung Tengah disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintah dan telah disesuaikan dengan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia nomor 23.A garing LHP garing 18 Romawi BLP garing 04 garing 2001 tanggal 29 April 2001. Berkenaan dengan hal tersebut di atas bersama lampiran rancangan peraturan daerah yang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD pemerintah Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2020 untuk diproses lebih lanjut. Demikian atas perhatian dan kerjasama yang baik, ucapkan terima kasih. Bupati Lampung Tengah Haji Musa Ahmad, Sarjana Sosial, cap dan ditandatangani. Usai pembacaan surat masuk dan surat keluar, paripurna dilanjutkan dengan penyampaian laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2020 oleh Bupati Lampung Tengah Musa Ahmad. Dalam penyampaiannya, Bupati Musa Ahmad menjelaskan bahwa laporan keuangan Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2020 telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang bersifat material. Oleh karena itu, Lampung Tengah 2 kali berturut-turut meraih predikat wajar tanpa pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Kemudian, untuk pendapatan asli daerah yang terdiri dari pendapatan pajak daerah, pendapatan distribusi daerah, pendapatan hasil pengolahan kekayaan daerah yang sah sesuai dengan laporan realisasi anggaran, terrealisasi sebesar Rp179.883.060. Untuk pendapatan transfer yang terdiri dari hasil pajak, hasil sumber daya alam, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, alokasi dana desa, dan pendapatan bagi hasil pajak dari provinsi sebesar Rp2 triliun lebih. Musa Ahmad juga menjelaskan bahwa Lampung Tengah untuk tahun anggaran 2020 surplus Rp148 miliar lebih. Saudara Bupati dan Wakil Bupati serta hadirin yang kami hormati, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pada pasal 320 ayat 1 menyebutkan Kepala Daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut di atas, pada hari ini Bupati Lampung Tengah akan menyampaikan nota pengantar laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2020 kepada DPRD Kabupaten Lampung Tengah. Kepada yang terhormat Saudara Bupati, saya persilakan untuk menyampaikannya. Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD merupakan manifestasi dari pelaksanaan berbagai tugas yang telah kami lakukan dan laksanakan baik di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan yang tertuang dalam APBD Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2020. Laporan keuangan Kabupaten Lampung Tengah sebagai manifestasi pertanggungjawaban yang kami sampaikan ini didasarkan pada pasal 31 Undang-Undang Nomor
tahun 2003 tentang keuangan negara dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah yang menyebutkan bahwa 1. Kepala daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD pada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir. 2. Laporan keuangan dimaksud paling sedikit meliputi A. Laporan realisasi anggaran, B. Laporan perubahan saldo anggaran lebih, C. Neraca, D. Laporan operasional, E. Laporan arus kas, F. Laporan perubahan ekuitas, G. Catatan atas laporan keuangan yang dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan BUMD. Memperhatikan ketentuan di atas, maka pemerintah Kabupaten Lampung Tengah telah menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2020 dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang pembendaharaan negara, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan peraturan pemerintah, Nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah, Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2019 tanggal 31 Desember 2019 tentang APBD tahun 2020, Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2020 tanggal 6 November tahun 2020 tentang perubahan APBD tahun 2020 dan Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 68 tahun 2019 tanggal 31 Januari 2020 tentang penjabaran APBD tahun 2020. Saudara pimpinan, para anggota Dewan dan hadirin yang berbahagia, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia perwakilan Lampung telah melakukan audit atas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2020. Syukur alhamdulillah kehadiran Allah SWT dalam kondisi yang serba terbatas gerak, ruang dan waktu di masa pandemi COVID-19 ini, atas kerjasama semua pihak baik eksekutif maupun legislatif atas pemeriksaan tersebut sesuai dengan LHP nomor 23A garing LHP garing 18 Romawi titik BLP garing 4 garing 2021 tanggal 29 April 2021. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia perwakilan Lampung menyatakan bahwa laporan keuangan pemerintah Kabupaten Lampung Tengah tahun 2020 telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang bersifat material dan mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian. Ini berarti bahwa dalam 3 tahun berturut-turut kita dapat mempertahankan opini WTP tersebut. Posisi keuangan pemerintah Kabupaten Lampung Tengah pertanggal 31 Desember 2020 yang meliputi laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo, anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas dan perubahan ekuitas serta disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, dan kita telah berusaha semaksimal mungkin melaksanakan APBD tahun anggaran 2020 sesuai dengan kebijakan yang telah kita tetapkan bersama melalui perancangan, penganggaran, pelaksanaan pembangunan dan telah diselenggarakan secara terkoordinasi, terpadu, teratur dan terukur berdasarkan ketentuan yang berlaku. Saudara pimpinan, para anggota Dewan dan hadirin yang berbahagia, selanjutnya perlu kami sampaikan bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, pendanaan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi terdiri atas pendapatan daerah dan pembiayaan daerah, sedangkan berdasarkan standar akuntansi pemerintah dikategorikan ke dalam 3 bagian sumber pendapatan, yaitu yang pertama pendapatan asli daerah, yang kedua pendapatan transfer, dan yang ketiga lain-lain pendapatan yang sah. Secara keseluruhan capaian realisasi pendapatan daerah Kabupaten Lampung Tengah sebesar 2.432.258.820,89 rupiah. Dengan uraian rincian sebagai berikut: pendapatan asli daerah yang terdiri dari pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, pendapatan hasil pengeluaran kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain PAD yang sah sesuai dengan laporan realisasi anggaran realisasi sebesar 199.367.925,86 rupiah. 2. Pendapatan transfer yang terdiri bagi hasil pajak, bagi hasil sumber daya alam, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, alokasi
alokasi dana desa dan kampung dan pendapatan bagi hasil pajak dari provinsi sesuai dengan laporan realisasi anggaran realisasi sebesar 2.886.282.682,33 rupiah. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sesuai dengan laporan realisasi anggaran realisasi sebesar 160.045.908.212,70 rupiah. Belanja daerah Kabupaten Lampung Tengah yang terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, belanja transfer bagi hasil pendapatan dan belanja transfer bantuan keuangan realisasi sebesar 2.469.000.000 rupiah 979.394.420 rupiah. Saudara pimpinan, para anggota dewan dan hadirin yang berbahagia, pembiayaan neto Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2020 terrealisasi sebesar 187.115.000.000 rupiah, 15.105.613,55 rupiah. Dari hasil surplus antara pendapatan dengan belanja dan pembiayaan bersih, maka diperoleh sisa lebih penghitungan anggaran silpa sebesar 148.970.970.014,44 rupiah. Saudara pimpinan, para anggota dewan dan hadirin yang saya muliakan, laporan perubahan saldo anggaran lebih per 31 Desember 2020 yang terdiri dari saldo anggaran lebih awal dan penggunaan saldo anggaran lebih sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan sebesar 200.10.842.976,16 rupiah. Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun 2020 sebesar 140.976.476.014,44 rupiah, mengalami penurunan 25,77% atau sebesar 51.539.870.2.961,72 rupiah dari tahun anggaran 2019. Perincian silpa terdiri kas daerah sebesar 134.820.060.000 rupiah 390,15 rupiah. Kas dana JKN Puskesmas sebesar 11.270.459.190.2 rupiah. Kas badan layanan umum daerah Kemang Sekolah Raya sebesar 1.433.506.221,29 rupiah, serta kas di BOS sebesar 71.190.000 rupiah. Untuk posisi keuangan berdasarkan neraca Kabupaten Lampung Tengah per tanggal 30 Desember 2020 sebagai berikut. Jumlah aset Kabupaten Lampung Tengah sebesar 3.238.261.775,13 rupiah. Jumlah kewajiban pemerintah daerah Kabupaten Lampung Tengah sebesar 48.258.607.854,53 rupiah. Jumlah entitas sebesar 3.319.319.920,60 rupiah. Saudara pimpinan, para anggota dewan dan hadirin yang berbahagia, untuk posisi laporan operasional tertanggal 31 Desember 2020 sebagai berikut. Pendapatan laporan operasional Kabupaten Lampung Tengah yang terdiri dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, lain-lain pendapatan daerah yang sah sesuai dengan laporan operasional sebesar 2.224.018.174,56 rupiah. Beban laporan operasional Kabupaten Lampung Tengah yang terdiri dari beban operasi, beban transfer dan beban luar biasa tercapai sebesar 2.224.305.205.688,50 rupiah. Dari pendapatan laporan operasional dari beban operasional, maka didapat defisit laporan operasional tahun 2020 sebesar 137.974.000.000
Rp4.039.424,94 Saudara pimpinan, para anggota Dewan dan hadirin yang saya muliakan, berdasarkan laporan arus kas Kabupaten Lampung Tengah per 31 Desember 2020, saldo akhir kas sebesar Rp499.402.888,24 yang terdiri dari arus kas bersih dan aktivitas operasi dari penerimaan dan pengeluaran sebesar Rp175.145.861,11 arus kas bersih dari aktivitas investasi aset non keuangan, yaitu dengan adanya penjualan aset dan pengeluaran atas belanja modal selama tahun 2020 dengan nilai minus sebesar Rp223.555.12.702,83 arus kas saldo awal, yaitu dengan adanya penerimaan pembiayaan tahun 2020 sebesar Rp200.110.842.976,16. Saldo akhir kas per tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp440.814.070.014,44. Dari saldo akhir kas tersebut terdapat pembatasan kas sebesar Rp66.174.150 yang merupakan dana alokasi khusus fisik dan non fisik serta dana non kapitasi JKN dan dana hibah dari BNPB. Saudara pimpinan, para anggota Dewan dan hadirin yang saya muliakan, laporan perubahan ekuitas per 31 Desember 2020 sebesar Rp3.182.319.920,60 dengan uraian sebagai berikut. Saldo awal ekuitas sebesar Rp3.234.554.479,49. Surplus atau defisit terhadap laporan operasional sebesar Rp130.974.424,94. Dampak kumulatif perubahan kebijaksanaan mendasar dikarenakan dengan revaluasi aset tetap, penyusutan aset tetap, konstruksi dan pekerjaan menjadi aset tetap gedung dan koreksi kapitalisasi aset tetap dengan nilai sebesar Rp4.469.939.860,05. Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan dalam pengantar laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2020, dan secara lengkap dan terinci laporan pertanggungjawaban tersebut telah kami sampaikan terdahulu kepada Dewan yang terhormat, dan kami persilahkan untuk dapat dipelajari dan dibahas sehingga dalam waktu yang tidak terlalu lama dapat ditetapkan menjadi peraturan daerah. Semoga kita semua diberikan kekuatan dan kesehatan dalam menjalankan. Amin. Sekian dan terima kasih. Penandu Mahsus Kampung Mbak Nyamadiowa Mahsus Sekarang Mujum di Muti Bupa Maha Kalipuro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paripurna diakhiri dengan menyanyikan lagu Bagimu Negeri yang diikuti oleh seluruh peserta paripurna yang ada. Oh
Usai memimpin paripurna, Ketua DPRD Lampung Tengah Sumarsono mengatakan, dengan tertibnya administrasi sehingga BPK memeriksa kantor dan diketahui dengan adanya kejanggalan-kejanggalan yang cukup berarti, maka dari itu BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian sebagai presisi yang real. Sumarsono juga menambahkan tentang menurutnya anggaran pendapatan asli daerah Kabupaten Lampung Tengah di tahun 2020 disebabkan adanya wabah pandemi COVID-19 yang secara tingkat nasional maupun tingkat daerah. Sumarsono juga berharap agar pandemi COVID-19 ini segera usai agar dapat memulihkan perekonomian dan pendapatan asli daerah di Kabupaten Lampung Tengah. Yang jelas hari ini kita akan melaporkan pertanggungjawaban apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah beberapa waktu yang lalu. Dan harapan kita setelah dilaporkan ini ada pembahasan dari kawan-kawan supaya bisa ditetapkan menjadi peraturan daerah, dan kita berharap segera ada sebuah perubahan ke depan supaya kita bisa lebih melangkah lah kegiatan program kita ke depan. Dengan tertib administrasi sedikit disiplin sehingga BPK melakukan pemeriksaan dan sepertinya memang tidak ada kejanggalan-kejanggalan yang cukup berarti ya. Walaupun ada kejanggalan minimal, makanya kemudian BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian. Ya, presisi itu. Menurunnya pendapatan daripada pemerintah Kabupaten Lampung Tengah akibat pandemi ya. Sama-sama kita akui tahun kemarin sangat luar biasa pandemi ini, sehingga pendapatan dari pajak dan lain sebagainya memang menurun ya. Retribusi, kemudian macam-macam pendapatan asli daerah secara nasional memang turun, dan kita juga secara daerah juga menurun ya. Karena kita genjot juga, ya memang ada pembebasan juga terhadap PBB yang di bawah 50.000 juga dibebaskan. Dari Lampung Tengah, Tika Sudarlis melaporkan.